Ya, terima kasih masih bersama saya. Pemirsa, ini kita memasuki segmen terakhir. Saya masih bersama Ibu Susi. Bu Susi, tadi saya sempat tanya sebelumnya bahwa ketika masa apa namanya Bu tadi penelaahan ya. itu apa saja yang ditelahkan tadi disampaikan, tapi yang saya tanya adalah sudah dapat apa saja Bu dari poin-poin itu? Kan pasti LPSK ngumpulin kan, paling tidak mencari dan mengumpulkan untuk dianalisis kan. Kira-kira di awal-awal ini sudah dapat apa aja Bu? Belum banyak ya, Belum banyak. Mas ya, baru berapa minggu ya kita ya, baru akhir Agustus ya, ini baru seminggu ya, seminggu lewat lah. Ya, jadi yang pertama yang terkait soal kejanggalan atau ketidakwajaran cara berkomunikasi pihak tertentu, itu yang kami dapat. Terus kemudian itu yang amplop gitu tuh ya? Iya, itu yang amplop, yang makam gitu ya. Terus kemudian yang lain-lainnya sih masih dalam telahan ya. Terus termasuk juga keinginan keluarga, terus kondisi keluarga ya, kondisi istri, itu penting bagi kami untuk supaya beliau juga pulih ya, kondisi psikologisnya, sehingga nanti kalau memang dimintai keterangan tuh bisa jauh lebih memberikan informasi yang banyak gitu ya, dan dalam, karena kan kalau percakapan yang diberikan ke kami ya, informasi yang diberikan ke kami dari pihak keluarga, Mas, ini percakapannya sebenarnya intens sama suaminya gitu. Jadi intens komunikasinya. Jadi menurut saya ya ada memang kebetulan waktu istrinya menelpon penjaga kos itu ya wajar, karena ternyata setelah saya tahu bahwa memang intens sekali komunikasinya itu. Jadi sehari itu bisa berkali-kali komunikasi gitu. Jadi lihat WA dan sebagainya gitu ya, intens komunikasinya. Jadi itu poinnya. Jadi kenapa kok dari intens itu tiba-tiba ini, dan sejauh ini sih belum ada komunikasi atau keluhan kepada istri soal burnout atau urusan yang membuat dia stres segala macam ya. Yang kami ketahui sih seperti itu ya. Belum ada informasi, ini masih informasi awal, belum lebih jauh kami. Artinya, tapi kalau termasuk yang ada informasi ini mungkin bukan dari penyidik resmi ya, tetapi informasi yang tersebar sekarang era digital kan, macam-macam. Itu termasuk masuk dalam salah satu poin telah enggak? Iyalah, pasti. Jadi ini Mas ya, kan waktu kasus itu ini ya banyak diberitakan, itu kan sudah banyak ya YouTuber segala macam itu yang menyampaikan informasi, dan ternyata kan informasinya juga kesini kami, saya pribadi saya tahu ternyata akurat juga, karena informasinya terus berkembang ya. Ini yang kami mengikuti juga gitu, informasi-informasi yang di media gitu. Artinya dari berbagai sumber ya, mau. Betul. Berarti kalau mungkin saya boleh ngikutin bahasa penyelidik maupun kuasa hukum, sekecil apapun informasi silakan sampaikan, pasti akan kami, apa istilahnya mereka ya, kami terima untuk kami telaah dan kembali. Sama berarti LPSK juga sama? Iya, cuman kan kami bukan untuk kepentingan penyidikan, tapi kepentingan kami untuk memberikan perlindungan. Karena juga dari situ kami juga bisa menganalisis ya, misalnya oh ini potensi ancamannya dari siapa, bagaimana dan segala macam. Itu salah satu kenapa kita harus menganalisis gitu, atau menelaah. Kalau gambaran belum dari kesimpulan tentu ya, tapi pastikan masing-masing pimpinan termasuk Ibu, karena dengan keahliannya sudah dari 2010 itu, udah lama banget nih, udah ahli cembung ini, pasti punya minimal gambaran, ini kayaknya begini nih, kayaknya begitu tuh. Sempat nggak Bu ketika nih, kan tadi Bu sampaikan ini kayaknya ada yang nggak wajar ya, itu satu yang ditangkap. Tapi di luar itu ada yang lebih dalam lagi nggak Bu untuk Ibu diberikan sebagai Ibu Susi, sebelum nanti istilahnya nanti untuk memperkuat nanti ketika digabungkan kan pasti masing-masing pimpinan atau masing-masing anggota tim kan punya argumen sendiri-sendiri itu. Ibu ada nggak di situ? Saya sih belum lebih jauh ya, karena informasinya juga masih minim kami ya. Maksud ini terlalu dini ya bagi saya pribadi untuk memutuskan. Tetapi ada hal-hal yang tidak wajar itu yang saya temukan secara pribadi ya. Jadi ini hal tidak wajar dan ya perlu ditelaah lebih lanjut, lebih jauh, perlu dianalisis lebih jauh gitu. Kalau pimpinan lain sih belum ada komunikasi karena ini kan masih awal banget gitu. Nah, menurut Ibu pribadi, ini sebagai Ibu pribadi ya, bukan sebagai Ibu wakil ketua ya, sebagai Ibu pribadi apa saja Bu menurut Ibu yang kok ini aneh, nggak wajar itu yang Ibu lihat apa saja?
Ya tadi ya soal komunikasi nggak wajar. Oh yang itu. Soal itu tuh soal kematian ya menurut saya masih nggak wajar ya dengan orang bunuh diri pakai lakban itu kan terus diselimuti pula ya. Ini bagaimana? Saya masih belum secara nalar masih belum. Bagaimana cara dia melakban dulu atau berselimut dulu ini tapi masih ini semuanya masih belum wajar, saya belum tahu karena kan kami bukan penyidik. Jadi kalau penyidik mungkin kita tahu oh ini karena begini nih gitu. Kan kalau orang pihak luar pasti penasaran lah intinya gitu. Jadi itu yang bagi saya ada agak aneh gitu aja gitu. Nah, Bu, kalau Ibu ada ini nggak misalnya ketika lihat kemarin istrinya, kira-kira kalau misalnya ini kan barangkali kita nih nanti akan ditonton juga sama istrinya, kira-kira apa Bu yang menurut Ibu yang bisa dilakukan oleh istrinya biar tidak tenggelam seperti sekarang nih perasaannya? Ya yang pasti Mbak Pita kan butuh banyak teman untuk harus ada teman yang mendampingi, harus ada teman yang merangkul beliau ya untuk bangkit dulu. Yang pasti kan anak-anak juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya ya, istri almarhum. Nah, saya sih berharap tetap semangat aja Mbak Pitanya terus. Nah, mungkin juga butuh diskusi atau istilahnya konseling ya dengan psikolog misalnya seperti itu mungkin bisa membantu. Nah, tapi memang ya ini nggak mudah Mas Lukman ya, jadi pasti butuh waktu, nggak bisa cepat. Nah, LPSK selama ia menghargai itu dan menghormati yang belum waktunya membuka itu aja intinya gitu. Dan harapannya sih dengan adanya banyak teman, dukungan dan segala macam itu juga membuat Mbak Pita kuat untuk misalnya kalau ada informasi atau bukti-bukti lain yang menguatkan misalnya ya soal fakta yang sesungguhnya mungkin itu bisa dilakukan ya, berharapnya sih seperti itu. Oke. Bu, satu lagi saya mau tanya, bukan untuk berandai-andai tapi saya bertanya adalah pernah nggak sih Bu ada kasus yang kayak mungkin nggak sama tapi rumit kayak gini, ini sudah disimpulkan sementara tetapi belum ditutup. Kan ini kan sudah ada kesimpulan sementara kan, kesimpulan sementara adalah belum ada pidana kan gitu. Betul. Namun endingnya adalah kasus ini belum masalah ini belum ditutup gitu loh. Pernah nggak Bu sebelum ada kasus yang mirip seperti ini, entah itu kejadiannya mungkin diputuskan bunuh diri enggak atau bukan, tapi adalah sudah disimpulkan belum ada pidana terus tapi belum ditutup, terus kemudian pihak keluarga atau siapa terkait akhirnya bergerak lagi untuk membuka dan akhirnya dibuka lagi dan menjadi terang bahwa itu ujung-ujungnya adalah ada pidananya. Pernah nggak Bu? Kasus Joshua ya? Oh Joshua. Ya itu kemiripan, salah satu kemiripannya. Kan awal kan ini dibilang tidak ada tindak pidana ya. Jadi baku tembak saja gitu. Tapi kan kemudian ada fakta lain bahwa ada obstruction of justice di situ dan ada suara dari JC-nya. Jadi ini hal yang sama ya. Serupa tapi tak sama gitu. Jadi kalau ngomong situasi itu pernah itu yang kami alami aja ya. Tapi Ibu yang kalau sebelum-sebelumnya sih belum ada ya. Jadi sebelum-sebelumnya biasanya ini bukan tindak pidana tapi ya pasti ada gitu. Biasanya kasus kekerasan seksual ya. Itu juga ada beberapa kasus gitu. Awalnya memang sepertinya nggak terbukti, tapi kan lama terbukti akhirnya. Ada beberapa kasus kekerasan seksual. Terus yang kedua kasus Joshua itu almarhum Joshua. Jadi ya begitu ada kasus seperti itu. Begitu. Bu, nah ini kalau Ibu sebagai LPSK sekarang, ketika ini kan Ibu karena baru dapat permohonannya, sementara sudah selesai olah TKP dan sebagainya, ya kan? Rekonstruksi dan sebagainya sudah selesai di sana ya, ketika di TKP. Ketika ini nanti Ibu telaahnya, terus pimpinan memutuskan diterima itu, dan ini sudah banyak yang mendukung, Menlu mendukung untuk dilanjutkannya, TNI juga mendukung gitu. DPR kemarin juga didatengin tetapi belum ada RDP ya. Pertanyaannya, untuk andai nanti itu
dilanjutkan lagi atau diulang lagi penyelidikannya gitu kan Bu. Kalau ngomong dibuka bukan karena belum ditutup kan. LPSK juga butuh berarti ada rekonstruksi ulang, ada ini ulang, butuh juga di situ. Ya itu tergantung penyidik ya, tapi kami akan mendampingi korban, keluarganya gitu ya untuk mengungkap kasus inilah intinya gitu. Itu tugas LPSK memberikan perlindungan. Tapi kalau konteks mendorong ada ekshumasi kah, ada kemudian ada reka ulang, rekonstruksi dan sebagainya, ya itu nanti lebih lanjut ya, kita belum tahu karena ini masih awal banget Mas. Jadi kalau memang ada kebutuhan why not, dan kami ya akan mendampingi pihak keluarga korban ya, pihak keluarga almarhum gitu. Jadi intinya kalau LPSK analisis kepada saksi dan korbannya. Betul ya, betul ke situ. Kalau soal pelaku dan misalnya yang udah kejadian itu bagian sana gitu ya. Malah kami mendorong kalau memang ada saksi yang belum kami jumpai misalnya, ini kan baru ya, baru maksudnya kasusnya belum lama dan misalnya ada saksi yang ingin speak up gitu ya, atau dari JC misalnya atau orang yang bagian dari pelaku ya, kita nggak tahu semuanya ya. Nah bisa datang ke LPSK Mas gitu. Artinya kalau ada orang yang mau dia tahu dan mau speak up tapi takut itu datang ke sini, LPSK siap melindungi berarti ya. Nah ini silakan bagi Anda yang tahu, karena ini biar cepat selesai dan terbongkar. Jangan takut, ada LPSK. Ini lembaga negara loh, dijamin. Dan sudah terbukti waktu itu si Richard ya, yang sempat. Mungkin sebenarnya Richard hanya salah satu, tapi yang kita sama-sama tahu, dilindungi benar-benar kok itu. Bukan hanya apa istilahnya rame di media Bu ya, tapi benar-benar ya. Itu. Baik Bu, kalau terakhir Bu sebelum ini, sebagai LPSK, mungkin apa yang Ibu akan sampaikan baik kepada penonton kami ataupun kepada keluarga ataupun kepada siapa saja terkait terutama kasus terutama misteri kematian Arya Daru ini, atau mungkin yang mirip-mirip biar mereka semua tidak terjebak dalam apa istilahnya bikin apa istilahnya salah tangkap, salah persepsi dan sebagainya sehingga malah menjadi bola liar. Iya, saya sih berharap jangan takut berbicara, jangan takut mengungkap kebenaran. LPSK siap memberikan perlindungan. Itu pertama. Yang kedua, mungkin dibatasi ya konten-konten yang kemudian mendiskreditkan almarhum misalnya, karena itu juga membuat atau menambah kondisi psikis keluarga yang nanti makin terpuruk gitu. Ini nggak hanya kasus ini aja ya, banyak kasus seperti itu, banyak kasus korban dan keluarganya itu sangat terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan atau kemudian konten-konten yang berisi negatif gitu. Jadi harapannya sih justru masyarakat atau warga Indonesia ini bisa menguatkan saksi dan korbannya atau keluarga korbannya untuk speak up, untuk berbicara, jangan malah kemudian menambah beban psikis bagi para korban dan keluarganya. Baik, terima kasih Ibu. Tidak terasa kita sudah cukup lama Bu, dan terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menerima kami Bu di kantor LPSK. Iya, terima kasih juga Mas. Ya, mudah-mudahan nanti sudah datang ke LPSK ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa kita sekali lagi tidak mau intervensi Bu ya, karena ini kita hanya saya bertanya kepada Ibu sebagai LPSK dan saya tak kepingin tanya apa sih kemarin, bener nggak kabarnya sudah ke Jogja, dan ternyata bener. Jadi dan ke Jogja pun Ibu bukan di sana mau ikut-ikutan, tapi yang namanya LPSK ada yang memohon maka Ibu ke sana istilahnya apa ya, merespon gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Bu, terima kasih sekali lagi waktunya. Dan pemirsa, ini tidak terasa saya bersama Bu Susi ini sudah ngobrol cukup panjang, dan mudah-mudahan apa yang selama ini masih menjadi apa ya pertanyaan dari teman-teman, misalnya seperti apa katanya pernah dulu ketemu 2013 atau 2014, ternyata benar saat itu di Yangon, dan tapi ada bukan kerjasama untuk ini bareng, tetapi ini adalah pendampingan karena kebetulan almarhum saat itu ada di KBRI begitu Bu ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Lumanan Nafi, selamat malam.